Dokter jenius. Kembali ke sekte tapak dewa. Memangnya kenapa kek? Kenapa kakek menantakan soal dia? Tanya Ningsi heran. Karena saat ini dia sudah bertunangan dengan adikmu Ning Lanyu. Mereka bertunangan tahun lalu. Kemungkinan mereka akan menikah beberapa bulan lagi. Jawab kakek Li. Oh, baguslah. Itu tandanya usahanya tidak sia-sia. Aku ikut bahagia kek. Tapi jika dia tidak berterus terang akan kesalahannya, aku takut hukuman dari dewa lebih dulu berbicara. Jawab Ningsi enteng. Mendengar ucapan Ningsi, terlihat kakek merasa prihatin. Tapi kau benar tidak sakit hati kan? Tanya sang kakek lagi. Tidak kek. Sama sekali aku tidak sakit hati. Masih banyak pria yang lebih baik dari doa kek. Ucap Ningsi. Bagus nak. Kau memang cucu kesayangan kakek. Ucap kakek Li bahagia. Dia memang benar sudah tidak mencintai pria itu lagi. Dan akhirnya kakek Li pulang sendiri. Ning, apa benar kau sudah melupakan pria itu? Tanya Siur. Tentu saja. Saat dia membiarkan aku pergi tanpa menyelidiki kebenaran kejadian saat itu, aku sudah menghapus dia dari kehidupanku. Dia tahu aku bukan orang seperti itu. Tapi dia mempercayai fakta yang ada di depan matanya yang belum tentu kebenarannya. Jawab Ningsi. Bagus. Kau memang pantas menjadi kakak dari seorang Siyue. Ucap Siyue sambil melihat wajah Fang Yan yang Siyue tahu selalu menatap Ningsi dengan tatapan lain. Terlihat wajah Fang Yan memerah saat tatapan Siyue mengarah padanya. Melihat itu Siyue tertawa cekikikan. Ada apa sayang? Tanya Raja. Nanti aku beritahu. Jawab Siyue. Raja membelai lembut kepala sang kekasih. Akhirnya Siyue bersama para saudara dan sahabatnya segera pulang kembali ke sekte tapak dewa. Sedangkan Wei Zi dan para murid perguruan Elang Putih pulang bersama sang guru Sanwa. Tadi Siyue dan Raja sempat bertemu dengan guru Sanwa yang sedang bersama para murid perguruan yang akan kembali. Guru Sanwa dengan bangga mendekati Siyue. Sambil mengusap kepala Siyue dia berkata, "Aku tahu semua ini pasti karena dirimu. Guru bangga padamu nak." Ucap guru Sanwa. "Tidak juga guru. Itu juga hasil dari mereka sendiri." Jawab Siyue merendah. "Tidak guru. Kami berhasil semua ini gara-gara Siyue. Kami juga bisa masuk ke dalam prasasti dan mendapatkan ilmu dan senjata berkat dia." Ucap salah satu murid perguruan Elang Putih yang satu jalan dengan Siyue. Ucapan murid tadi membuat murid lainnya kaget dan iri. "Apa? Kalian bisa masuk prasasti yang ada di dunia kecil?" Tanya guru Sanwa. "Siapa saja yang bisa masuk ke sana?" Tanya guru Yangsi yang baru datang dan mendengar ucapan murid tadi. "Kami semua guru." Ucap mereka yang sekelompok dengan Siyue bersamaan. "Kalian semua?" Seru kedua guru tak percaya. "Benar guru, kami semua masuk ke dalam ruangan yang sepertinya memang khusus buat kami. Sebab di setiap ruangnya akan dapat terbuka saat salah satu dari kami memang berjodoh dengan ruangan itu. Tapi jika tidak, sekuat apapun kita membuka, pintu itu tak akan bisa terbuka." Ucap Putri Cisiwa memberitahu. "Dan kalian semua mendapatkannya?" Tanya guru Yangsi. "Benar guru." Jawab mereka. Mendengar ucapan mereka semua, guru Yangsi menatap Siyue. "Yuer, guru ingin mendengar cerita semua itu dari dirimu sendiri. Temui kami di ruangan guru ketika kau sudah sampai di sekte." Ucap guru Yangsi. Dan kebetulan para sahabat Siyue datang ingin berpamitan dengan guru Yangsi.
Sebab mereka akan pulang bersama Siyue bukan dengan para guru dari sekte. Melihat itu Guru Yang Si pun berkata, dan untuk kalian semua, kalian akan mendapatkan liburan selama 3 hari. Kalian bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Ucap Guru Yang Si. Terdengar speak gembira dari mereka. Akhirnya mereka berpamitan pada Guru Yang Si. Namun sebelum pulang, Siyue dan kawan-kawan pergi untuk mencari makan terlebih dahulu. Dan sekarang mereka sudah di dalam perjalanan pulang kembali ke Sekte Tapak Dewa setelah makan tadi. Dan ternyata di alam nyata tempat pemberangkatan dan jalan pulang tidaklah terlalu jauh. Jadi hanya membutuhkan beberapa jam saja mereka sudah sampai di desa Nandaka. Karena besok mereka sudah mendapatkan liburan, maka mereka langsung menuju rumah Siyue. Atau rumah kakek Si. Ketika sampai di sana, mereka disambut gembira oleh kakek Si. "Loh, kalian sudah kembali?" tanya kakek Si dengan wajah gembira. "Tentu saja kek," jawab Feng Sun. Mereka segera masuk ke dalam ruang. Dan kebetulan sekali, Lian Kun dan Murong serta Yuan Ru sedang berada di rumah itu. Mereka juga baru kembali dari tugas. Mereka pergi mencari tumbuhan obat. Jadi rumah semakin ramai saja. "Lo ini siapa Yuer?" tanya kakek Si saat melihat ketiga teman baru mereka. "Sahabat baru kek. Mereka sekarang akan menjadi cucu kakek yang baru," jawab Siyue. "Maksudnya kamu apa?" Akhirnya Siyue menceritakan siapa mereka. Dan menceritakan juga masalah mereka secara singkat. "Oh begitu. Jangan khawatir nak. Kami sekarang yang akan menjadi saudara, sahabat dan keluargamu. Jadi jangan berkecil hati. Hanya saja kau harus giat berlatih agar tidak kalah dengan saudaramu yang lain," ucap kakek Si sambil tersenyum ramah. "Terima kasih kek. Tapi kami ingin mengabdi pada saudara Siyue," ucap Cici sambil menatap Siyue. "Hei Ci. Kami semua adalah bawahan Siyue juga," jawab Si Mayun. "Apa benar kak? Tapi bukannya kalian kakak dan sahabat Siyue?" ucap Cici. "Walaupun kami kakak dan sahabat Siyue tapi kami ini juga bawahan Siyue. Jadi kami akan selalu setia pada Siyue," ucap Ningsi membenarkan. "Kakak, jangan membuat mereka ketakutan. Ya sudah, mulai sekarang kalau kalian mendapatkan libur dari sekte, kalian bisa datang kemari. Anggap saja kami semua adalah orang tua dan saudara kalian, jangan sungkan bertanya dan jangan bersikap kaku pada kami. Karena aku tidak selalu bisa bersama kalian. Dan masalah kalian masuk sekte, aku sendiri yang akan mengatakan ini pada guru. Jangan khawatirkan itu. 3 hari setelah ini, kalian ikut saja bersama mereka masuk sekte. Tolong Feng Sun dan Kak Luoyi. Antar mereka mendaftar ke guru pembimbing, bilang aku yang membawa mereka. Kalau ada masalah kau bisa bilang padaku. Aku ada di kamarku. Maaf aku tidak bisa lama-lama di sini. Kami akan pergi dulu. Sebab ada sesuatu yang harus kami lakukan," kata Siyue. "Kau tidak bermalam di sini Yuer?" tanya kakek Fangbo. "Tidak kek. Masih ada sesuatu yang harus Siyue selesaikan," jawab Siyue. Akhirnya Siyue dan Raja mohon diri. Mereka segera berjalan masuk ke dalam sekte. Para penjaga yang sudah mengenal Siyue segera membuka pintu gerbang sekte. Raja dan Siyue segera menuju kamar inap mereka. Ketika sampai di sana, Raja segera membawa Siyue pergi ke ruang dimensinya. "Nah, sekarang ceritakan semuanya saat kau berada di dalam dunia kecil,"
ucap Raja sambil duduk di depan si Yue yang sekarang sedang duduk santai di rumah kecil di dalam ruang dinensi Raja. Baik, akan si Yue ceritakan, tapi sebelum cerita selesai Yang Mulia tidak boleh menyela atau memotong ceritanya. Kata si Yue. Baik, aku akan mendengarkan, ucap Raja. Akhirnya si Yue menceritakan semua yang terjadi. Dari asal mereka masuk ke dalam dunia kecil sampai mendapatkan manik-manik jiwa. Saat dia mendengar cerita si Yue, Raja sangat kaget. Dia ingin menyala tapi dia sudah berjanji tidak boleh menyala. Akhirnya yang dia bisa lakukan adalah memeluk dan menangis di pundak si Yue. Tentu saja si Yue jadi terdiam. Apalagi merasakan pundaknya basah. "Gege, kau menangis?" tanya si Yue dengan wajah kaget. "Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan kau pergi dari sisiku lagi. Walau apapun yang terjadi. Walau kau mengancamku, aku tidak akan pernah mau pergi dari sisimu, tidak akan pernah." Terdengar suara Raja dengan kesal. Iya. Maafkan aku. Bukankah Yang Mulia sedang bertugas? Lalu bagaimana keadaan kerajaan jika Yang Mulia lebih mementingkan kepentingan pribadi? Ucap si Yue lembut. Mendengar suara si Yue yang mengatakan kebenaran, Raja terdiam dan menatap si Yue. Si Yue mengusap wajah tampan itu yang terlibat merah karena menangis. Lalu apa yang harus Raja ini lakukan? Apakah aku harus melepas? Si Yue langsung mendekap mulut pria yang ada di depannya. Jangan ucapkan itu lagi, atau si Yue akan marah. Ancam si Yue. Terlihat Raja menganggukkan kepalanya. Si Yue pun melepas tangannya dari mulut Raja. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kehilangan dirimu Yue. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu. Ucapnya lagi. Percaya sama si Yue, dan si Yue janji akan bertindak hati-hati. Ucap si Yue lembut sambil membersihkan sisa air mata di pipi dan mata Raja. Baik, aku akan percaya padamu, tapi jangan suruh aku jauh darimu. Kemanapun aku pergi, atau kau akan pergi, aku akan tetap bersamamu. Ucapnya dengan tegas. Tapi Gege. Ucap si Yue berusaha membujuk sang Raja. Tidak ada tapi-tapian. Jawab Raja. Si Yue menatap pria tampan di depannya dengan wajah cemberut. Namun Raja menatap dia dengan wajah tak mau kalah. Akhirnya si Yue mengalah. Baiklah, si Yue akan selalu bersama Yang Mulia, tapi dengan satu syarat, Yang Mulia harus kembali ke istana. Karena Yang Mulia lebih dibutuhkan di istana. Jawab si Yue. Baik. Asal kau ikut ke istana bersamaku. Jawab Raja. Iya, si Yue akan ikut. Si Yue akan kembali menjadi pengawal Yang Mulia. Jawab si Yue. Terima kasih sayang. Ucap Raja dengan gembira. Dia semakin memeluk erat gadis cantik di depannya. Setelah puas memeluk tubuh ramping itu, barulah Raja melonggarkan pelukannya. Ya sudah, ayo kita keluar. Ajak si Yue. Namun bukan jawaban yang didapat si Yue dari sang kekasih, tapi tiba-tiba bibir merah itu sudah lembut bibirnya. Si Yue yang tak siap hanya bisa terkejut. Setelah puas melepas rindu dan cemas di hatinya, barulah Raja melepas ciumannya. Jangan pernah menjauh lagi dariku, ingat itu sayang. Ucap Raja lembut. Terlihat wajah si Yue cemberut tapi ada rona merah karena ulah sang kekasih. Melihat itu Raja tertawa. Dia segera membawa si Yue keluar dari ruang dimensinya. Ketika sampai di dunia nyata, ternyata hari sudah menjelang pagi hari. Untungnya saat itu mereka ada di dalam ruangan si Yue. Akhirnya untuk menunggu hari menjadi terang,
Raja dan Si Yue berkultivasi di dalam ruang kamar Si Yue. Saat hari mulai terang, mereka segera berbenah dan mereka berdua bersiap pergi menghadap Guru Yang Si dan Guru Sanwi. Tak berapa lama terlihat mereka keluar dari kamar masing-masing dengan pakaian baru. Mereka segera berjalan ke arah kediaman Guru Yang Si. Ketika mereka sampai di ruang tinggal sang guru, ternyata Guru Sanwi sudah berada di sana. Melihat kedatangan Si Yue dan Raja, Guru Sanwi dan Guru Yang Si berucap, "Salam yang mulia," ucap mereka bersamaan. "Salam Guru," ucap Si Yue dan Raja bersamaan pula. "Guru, yang sekarang berada di depan Anda bukan Chu Tianji sang Raja Kerajaan Darga, tetapi Chu Tianji murid Guru Yang Si dan kekasih Si Yue murid kalian berdua," ucap Raja Chu Tianji dengan wajah cerah. Mendengar ucapan Raja kedua guru tertawa. Sedangkan Si Yue merasa malu mendengar ucapan Raja yang terlihat terlalu posesif. "Yang mulia," tegur Si Yue pelan. "Tidak apa-apa Yue. Kami setuju dan juga bahagia jika kau menjadi ratu kerajaan ini," ucap Guru Yang Si. "Benar kata Yang Si nak. Aku juga setuju. Kami merestui hubungan kalian berdua," ucap Guru Sanwi. Mendengar ucapan sang guru, Raja langsung berucap, "Terima kasih Guru," ucap Raja bahagia. Sedangkan Si Yue terlihat wajahnya memerah. Namun tak urung dia berucap, "Terima kasih Guru," ucapnya lembut. Sebab di zaman kuno, restu seorang guru, seperti restu kedua orang tua. Sekarang coba kau ceritakan semua yang terjadi di dunia kecil, kami ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan mengapa kelompokmu dan kelompok Weizi bisa berurutan dalam daftar kekuatan di batu penguji? Tanya Guru Yang Si. Akhirnya Si Yue menceritakan semua kejadian dari asal mereka bertemu dengan kelompok Weizi sampai kembali dari dunia kecil. Jadi hanya kalian saja yang bisa mendapatkan keuntungan dari dalam prasasti. Benar Guru dan juga 3 murid dari Sekte Pedang Terbang, ucap Si Yue. Sekte Pedang Terbang, ucap Guru Sanwi. Benar Guru, mereka ada di urutan Bonner 16, 17 dan 18. Ucap Si Yue menjelaskan. Maksudmu para murid yang kalian temui saat awal pertama kalian masuk dunia kecil, ucap Guru Sanwi. Benar Guru. Dan maaf Guru Yang Si. Si Yue boleh minta tolong pada Guru? Tanya Si Yue agak takut. Sebab dia telah berani lancang membawa mereka ke kota itu. Ada apa Yue? Tanya Guru Yang Si. Akhirnya Si Yue menceritakan masalah ketiga murid pedang terbang yang sekarang dia bawa. Apakah boleh mereka belajar di sekte ini Guru? Sebab mereka bersikeras ingin tinggal bersama Si Yue. Ucap Si Yue sedikit takut. Mendengar ucapan Si Yue, Guru Yang Si tertawa. Kenapa kau tertawa Yan? Muridmu sedang meminta pertolonganmu. Ucap Guru Sanwi tak mengerti. Bukan begitu. Aku hanya heran pada murid kita yang satu ini. Jangankan Raja. Setiap orang yang mengenal dia, mengapa ingin mengabdi padanya? Tapi baiklah, karena ini merupakan permintaanmu dan juga mereka termasuk 20 besar, aku akan menjadikan mereka murid di Sekte Tapak Dewa ini. Dan itu juga merupakan terima kasih Guru karena kau telah mengharumkan kembali nama sekte ini. Dan bisa mengalahkan kembali sekte sebelah. Ucapnya sambil mengerling pada Guru Sanwi. Melihat sang sahabat menggodanya, Guru Sanwi terlihat kesal. Dasar pria tua sombong. Tapi dia juga muridku, dan dia juga membawa teman-temannya mendapatkan ilmu dan senjata. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kau dapatkan dari dalam prasasti Yue? Tanya Guru Sanwi.
Sebuah batu giok penyembuh sebesar tempat tidur untuk 1 orang. Dan maaf guru. Si Yue hampir lupa. Guru berdua mendapatkan salam dari Guru Shaojin. Beliau menitipkan salam untuk kalian berdua. Apa? Shaojin? Seru mereka bersamaan sampai keduanya yang tadinya duduk bersandar di sandaran kursi. Kini mereka duduk dengan menegakkan tubuh mereka. Benar guru. Dan maafkan si Yue. Karena manik-manik jiwa telah berada di tubuh si Yue. Dan semua itu si Yue dapat dari Guru Shaojin, maka otomatis Guru Shaojin merupakan guru si Yue juga. Beliau berkata kalau manik jiwa merupakan kekuatan yang memang harus dimiliki atau memang milik gadis darah poenik. Karena itu, mau tidak mau si Yue harus menerimanya. Ucap si Yue yang membuat kedua guru tertegun tak percaya. Yue, kau tidak mengalami sesuatu saat manik-manik jiwa akan masuk ke tubuhmu kan? Ucap Guru Yangxi sambil menatap si Yue dengan wajah cemas. Mereka tahu kalau manik-manik jiwa sangat sulit masuk ke dalam tubuh manusia. Selama mereka hidup mereka tahu hanya 1 orang yang bisa atau mampu memiliki manik-manik jiwa itu yaitu Shaojin di peramal masa depan. Dan sekarang kekuatan itu masuk ke dalam tubuh si Yue. Si Nyu hampir tak mampu guru. Si Yue hampir kalah. Mungkin karena bantuan Guru Shaojin, si Yue bisa melewatinya. Jawab si Yue. Kekuatan itu tidak bisa dibantu orang lain nak. Hanya kekuatan diri sendiri yang bisa melakukannya. Mungkin karena kau si pemilik kekuatan itu sendiri. Hingga dia bisa bersatu dengan tubuhmu. Ucap Guru Yangxi sambil menatap si Yue dengan perasaan kagum. Tak pernah dia bayangkan kalau dia bisa memiliki murid yang merupakan keturunan atau calon penguasa kerajaan terkuat itu. Saat si Yue sedang berbicara dengan kedua gurunya dan sang kekasih dengan tenang. Di tempat lain yaitu di tempat sekte pedang terbang, terlihat semua tetua sedang berkumpul dan para murid yang kemarin masuk ke dalam dunia kecil juga berada di sana. Dari 100 yang terpilih jadi murid terkuat, ada 2 orang murid pedang terbang yang tercatat di dalam Bati Lempeng. Dan mereka berada di peringkat 73 dan 48. Kakek Li juga berada di sana dengan raut wajah sangat dingin menyeramkan. Sejak beliau datang, beliau telah mendiamkan putranya yang bernama Li Payu yang merupakan ayah Ningxi. Dan sekarang pria tua itu, yang merupakan guru besar atau pemimpin tertinggi perguruan pedang terbang terlihat sangat marah. Melihat wajahnya semua merasa takut. Tak lama terdengar dia berkata, yang kemarin termasuk murid dari 100 peserta tertinggi maju ke depan. Ucapnya dingin. 2 pria dewasa terlihat berjalan ke depan. Ternyata mereka merupakan pemimpin di 2 kelompok lain selain kelompok Ning Soilo. Melihat hanya 2 orang itu yang maju ke depan, kakek Li berkata dingin. Kenapa hanya 2 orang ini saja yang maju, lalu 3 lainnya yaitu peringkat 16, 17 dan 18 mana? Ucap kakek Li dengan nada marah. Mendengar ucapan kakek Li, ketiga tetua dan 6 guru pengajar kaget mendengar ucapan kakek Li. Mereka saling pandang. Guru besar, apakah Anda tidak salah? Kami hanya mendapatkan laporan 2 orang ini saja yang tercatat dalam batu kekuatan. Ucap salah satu guru yang kemarin ikut menjemput mereka. Kau meragukanku. Bukankah aku yang berada di dalam? Apakah kau pikir aku pikun dan mengat? Ada. Kata kakek Li tajam. Maaf bukan begitu guru. Kami hanya mendapat laporan kalau hanya 2 murid saja yang masuk peringkat. Ucap guru tadi. Kau salah. Ada 3 lagi murid yang menjadi peringkat di bawah 20, yaitu petingkat 16, 17 dan 18.
Kata kakek Li lagi. Tapi siapa guru? Kenapa kami tidak mendapatkan laporannya? Ucap guru tadi. Terlihat wajah kakek Li merah. Apakah saat mereka datang kau tidak memeriksa muridmu? Apakah mereka lengkap atau tidak? Teriak kakek Li marah. Mendengar suara kakek, semua orang terdiam. Ning Soilo dan Ning Lanyu terlihat berwajah pucat pasih. Juga kelima teman mereka yang tahu masalahnya. Ning Soilo, di mana ketiga temanmu yang lain? Bukankah mereka tanggung jawabmu? Seru kakek nyaring sambil menatap ke arah Ning Soilo. Mendengar teriakan kakek Li, semua orang memandang ke arah Ning Soilo. Sedangkan Ning Soilo sendiri terlihat ketakutan. Namun tak lama dia terlihat berusaha tenang. Mereka pergi meninggalkan kelompok Ke. Mereka memilih untuk pergi bersama kelompok dari perguruan lain. Ucap Ning Soilo dengan wajah terlihat tenang dan tidak bersalah. Benarkah seperti itu? Tanya kakek lagi. Benar Ke. Aku sudah berusaha membujuk mereka agar mereka mau kembali ke kelompok kita, tapi mereka malah marah dan menghina kami. Jawab Soilo lagi. Cek. Payu. Sejak kapan kau memiliki putri yang sangat jahat dan licik seperti dia? Aku tidak pernah menyangka saat aku setua ini, aku harus menyaksikan dan mengetahui kelicikan dari cucu-cucuku. Sekarang aku bertanya sekali lagi, kemana ketiga rekanmu itu? Ucap kakek Li dengan dingin dan marah. Itu, kami tidak tahu. Apa yang aku katakan semua itu merupakan suatu kebenaran Ke. Ucap Ning Soilo ketakutan. Melihat putrinya ketakutan Tuan Payu terlihat mulai curiga. Namun kecurigaannya dia simpan. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kau begitu marah padanya? Ucapnya perlahan. Terlihat kakek Li menghela nafas berat. Ternyata putrimu benar-benar seorang pembohong besar. Dia tidak berani mengatakan kejujuran. Kebohongan akan selalu dia ucapkan. Baik, sekarang akan kukatakan semua kebenarannya. 3 murid kalian telah diusir oleh putri kesayanganmu itu. Dan mereka merupakan murid peringkat yang membuat kita bangga. Mereka merupakan peringkat 16, 17 dan 18. Tapi karena keegoisan putri kesayanganmu itu, kini mereka akan menjadi murid sekte lain. Ucap kakek Li menjelaskan. Apa? Seru mereka bersamaan. Terlihat kekecewaan di wajah mereka. Mereka menatap Ning Soilo dengan tatapan kesal. Tapi Ke, itu bukan salahku. Dia. Namun sebelum Ning Soilo meneruskan pembelaannya, kakek telah menunjuk salah satu teman satu kelompok dengan Ning Soilo. Kamu. Katakan yang sejujurnya dan jangan mencoba untuk berbohong. Karena aku sudah mengetahui semuanya. Ucap kakek Li. Akhirnya pria teman sekelompok dengan Ning Soilo dengan perasaan takut menceritakan semuanya. Dari awal hingga mereka bertemu kembali di kota Singgate akhir sampai pada pertengkaran mereka dengan murid dari perguruan yang telah menolong dan membawa mereka bersama. Mendengar semua ucapan dari murid tadi, terlihat ruangan menjadi hening dan terlihat kemarahan di wajah Tuan Payu. Udahan dulu ya. Aku sambung besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pulang dari dunia kecil. Episode berikutnya. Ning Soilo. Dokter Jenius. Ning Soilo. Terlihat Tuan Li Payu menatap putrinya dengan tatapan tajam. Namun dia melihat Ning Soilo dalam keadaan tenang. Soilo, apa benar semua yang diucapkan temanmu itu?
kata Li Payu sambil menatap pada Soilo dengan tatapan tajam. Tidak ayah. Mana mungkin aku melakukan semua itu, dia ingin memfitnah diriku ayah. Seru Soilo dengan wajah tenang. Lalu apakah kau akan mengatakan kalau aku juga memfitnah dirimu Soilo? Ucap kakek Li dingin. Pertahanan Soilo yang tadi tenang perlahan terlihat gelisah dan takut. Melihat dia mulai terpojok, tiba-tiba dia menangis dan berkata, "Kakek, kenapa kau sangat membenciku? Apakah karena kau telah bertemu dengan Ning Si lalu kau akan membuat diriku bersalah dan menjadi hinaan orang? Apa salahku kek? Apa yang diucapkan adikku itu padamu kek? Hingga membuat kakek begitu membenciku. Aku juga cucu kakek, tapi mengapa kakek lebih menyayangi Ning Si?" Seru Soilo sambil menangis histeris. Dia ingin mempermalukan sang kakek, dan ingin mengatakan kalau kakek Li telah bertemu dengan Ur itu. Karena Ning Si sudah menjadi aib bagi sepedang terbang, maka jika para terua tahu kalau kakek bertemu dengan Ning Si maka dia akan menjadi komohan di kalangan para tetua. Dengan cara itu dia berharap kakek akan malu dan pergi meninggalkan ruangan itu. Namun perkiraan Soilo salah. Malah dia membuat jalan keruntuhannya sendiri. Dengan tenang kakek berucap, "Oh, jadi kau tahu aku bertemu dengan Ning Si. Kenapa kau tidak mengatakan juga kalau Ning Si merupakan peserta yang ikut masuk ke dunia kecil dan menduduki peringkat ketiga dalam batu penguji? Dan katakan juga kalau dia sekarang murid dari perguruan atau sekte terbesar di seluruh alam atas ini. Kenapa? Apa kau malu? Sebab jangankan mengalahkan Ning Si, namamu tertulis di 100 besar saja tidak ada." Ucap kakek Li dengan wajah terlihat sangat dingin. Semua orang menatap ke arah Soilo dengan tatapan kaget dan tak percaya. Tuan Payun bagai disambar petir saat mendengar kalau sang ayah bertemu dengan anak gadisnya yang dulu sangat dia sayangi. Namun dengan teganya dia telah mengusir gadis itu karena merasa dipermalukan saat dia menemukan putri kesayangannya itu dalam keadaan tanpa busana dengan seorang pria di gudang rumahnya. "Ayah, apa benar kau bertemu dengan dia?" ucap Payun dengan perasaan sedih. "Benar, aku bertemu dengannya. Apakah kau juga akan mengusirku karena aku bertemu dengan cucu terbaikku?" ucap sang ayah menatang. "Ayah, dia putri tak bermoral. Kenapa ayah menemui dia?" ucap Payu dengan nada kesal. "Tak bermoral. Hahaha. Kau mengatakan Ning Si tak bermoral. Seharusnya kau katakan itu pada kedua putrimu itu. Pada putri yang paling kau sayangi. Tanyakan pada mereka. Kenapa hanya karena dia menginginkan pria yang mencintai Ning Si dia berkomplot dengan Ning Soilo untuk menjebak Ning Si sampai sejauh itu? Dia lupa siapa yang selalu menyayangi dia, siapa yang selalu membela dia. Dengan teganya dia menjebak Ning Si hanya karena menginginkan seorang pria." Ucap kakek yang tak sanggup lagi menahan kemarahannya. "Apa? Menjebak?" seru mereka yang ada di dalam aula sekte. Mendengar ucapan kakek Li, Ning Soilo merasa semakin terpojok. "Kakek, jangan berbohong lagi kek. Demi membela Ning Si, kakek begitu tega memfitnahku," seru Ning Soilo sambil menangis. Sedangkan Ning Lanyu hanya bisa menangis ketakutan. "Memfitnahmu? Baik, kita lihat saja. Dewa Maha Bijaksana, jika kau masih memfitnah Ning Si, jangan salahkan dewa jika dewa menghukum kalian berdua. Sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi tinggal di sekte ini. Kebusukan membuatku inginmu ucap kakek sambil berdiri. Namun melihat apa yang akan dilakukan kakek Li, membuat para tetua bersimpuh meminta ampun.
Guru besar, kami mohon jangan tinggalkan sekte ini. Kami akan hancur jika Guru Agung pergi dari sekte ini. Kami mohon Guru. Seru mereka bersamaan. Melihat itu, kakek Li terdiam. Baiklah, aku akan tinggal. Aku tinggal karena aku ingin melihat apa yang akan dewa lakukan pada manusia yang tega memfitnah saudara sendiri karena iri. Ucap kakek Si. Kakek. Kenapa kakek begitu membenciku? Kakek, beberapa hari yang lalu kau begitu menyayangiku. Lalu kenapa kakek berubah setelah bertemu dengan adikku Ningsi? Ucap Ning Soilo dengan wajah sedih. Sudah, jangan bersandiwara. Aku menyayangimu, karena aku pikir kau memang gadis anggun yang baik hati, ternyata kau gadis munafik yang kejam dan jahat. Demi memuaskan keinginanmu dan memuaskan sifat jahatmu, kau begitu tega membuat saudaramu menderita. Dan kau payu. Tanpa menyelidiki kebenarannya kau tega menghukum putrimu darah dagingmu yang cerdas dan baik, hanya karena melihat kesalahan yang tidak dia lakukan. Sekarang kamu pikir dengan benar. Putrimu itu gadis yang sangat sopan dan baik, dia cantik dan anggun. Jika memang dia benar-benar ingin berbuat tak senonoh dengan seorang pria, kenapa harus memilih pria pemabuk, jelek, tua dan bau? Kenapa dia tidak merayu kekasihnya untuk tidur dengannya? Dan tanyakan pada pria muda dan bodoh itu. Apakah dia melihat tingkah Ningsi yang keterlaluan sebagai seorang gadis? Jikapun dia takut ketahuan sifat jeleknya oleh pria bodoh itu, dia masih laku kalau ingin menjual diri pada pria tampan. Mengapa harus memilih pria pemabuk, jelek, tua dan bau? Ucap kakek Li menirukan ucapan Ningsi, dan kau anak jahat. Untung dewa masih melindungi Ningsi. Jika tidak, habis kau. Aku ingin tahu apa yang akan diperbuat dewa pada kalian berdua. Ucap kakek Li lalu langsung pergi dari hadapan mereka semua. Mendengar ucapan kakek Li, semua orang terdiam. Mereka berpikir kebenaran dari ucapan kakek Li. Dan mereka pun mulai menyadari ada yang gak beres di dalam masalah itu. Begitu juga dengan Bingyu. Hatinya bagai dihantam palu besar yang membuatnya sesak. Dia terkejut dan tersadar dengan semua yang terjadi. Dia merasakan dadanya sesak. Dia baru sadar apa yang diucapkan kakek Si semuanya benar adanya. Semenjak dia mengenal Ningsi, dia tidak pernah melihat tingkah Ningsi yang keterlaluan. Gadis itu gadis yang agak tertutup. Hanya dengan dia dan sedikit teman dan kerabat, Ningsi mau berbicara bebas dan bercanda. Namun semua itu dia lupakan, dia mempercayai apa yang dia saksikan dengan matanya sendiri 5 tahun lalu itu. Pada saat itu, dia melihat Ningsi telanjang bulat di dalam kamar dengan seorang pemabuk yang sudah tua, jelek dan bau. Saat itu dia marah dan kecewa. Dia pergi selama beberapa hari dari sekte. Dan baru kembali sebulan setelah kejadian. Dan dia mendengar kalau gadis itu telah diusir dari sekte. Ah! Kenapa saat itu aku tidak merasa curiga sama sekali? Bagaimana mungkin gadis secantik dan sekembut dia mau dengan pria pemabuk, kotor, tua dan bau? Ucap Bingyu dalam hati. Sedangkan Ning Soilo makin takut melihat mereka semua terpengaruh oleh ucapan kakek Li. Begitu juga dengan Ning Lanyu. Dia kerakutan ketika dia melihat Bingyu terlihat lemas ketika mendengar ucapan kakek Li. Ayah! Bukankah Kitami, lihat sendiri saat itu apa yang dilakukan adik Ningsi. Kenapa kakek tetap membela dia? Mungkin saja saat itu dia melakukan karena dia sudah tidak tahan lagi ayah. Jadi dia mengambil sembarang orang untuk memenuhi hasratnya. Ucap Ning Soilo memprovokasi sang ayah.
Diam. Tega sekali kau berkata seperti itu pada adikmu sendiri. Tidak ontas Isawan Seuryo itu keluar dari mulut seorang gadis baik-baik. Melihat ucapanmu itu, ayah semakin ragu denganmu. Jangan yang diucapkan kakekmu suatu kebenaran. Seru sang ayah sambil menatap Ning Soilo dengan tatapan tajam. Ayah. Kenapa ayah berkata seperti itu? Namun tiba Ning Soilo merasakan lehernya mulai gatal. Sedangkan Bingyu mulai hatinya tak enak. Dia segera mohon diri untuk keluar dari ruang pertemuan. Dia memang salah satu putra tetua di Sekte Pedang Terbang. Dia segera pulang ke rumahnya dengan perasaan yang mulai merasakan penyesalan. Kau tahu, jika semua yang diucapkan oleh kakekmu merupakan kebenaran, maka aku tak akan pernah bisa memaafkan kalian. Ucap Pak Yu sambil berdiri dan menutup pertemuan. Dia meminta pertemuan kembali 2 hari lagi. Mendengar ucapan dari sang ayah, Ning Lanyu bagai mendengar suara halilintar di siang hari. Para tetua satu persatu pergi dari ruangan itu. Tuan Li Pahyu terlihat keluar dengan wajah terlihat sedih dan kecewa. Dia mulai menelisik semua apa yang diucapkan sang ayah. Ya dewa, jika benar ucapan ayah. Betapa jahatnya aku. Aku begitu saja percaya pada apa yang terlihat saat itu. Ucapnya perlahan. Tak terasa air matanya mengalir jatuh di pipinya. Dia mulai mengingat sifat sang putri yang tertutup. Dan kesukaan Ningsi yang selalu ingin berlatih. Beda dengan kedua putrinya yang lain, Ning Soilo yang sombong dan arogan dan Ning Lanyu yang terlihat sangat ceria sebenarnya menyimpan sifat sedikit culas. Dan keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu jika menginginkan sesuatu, mereka akan berbuat apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat semua orang meninggalkan ruang aula, Ning Soilo segera pergi kembali ke rumahnya. Saat sampai di dalam rumah, dia menjadi histeris. Semua barang yang ada di depan kaca riasnya terlempar jatuh di lantai dengan suara keras. Begitu juga dengan guci pajangan di dalam rumahnya. Mereka menjadi sasaran kemarahan Ning Soilo. Brengsek. Dasar Asteris murahan. Kenapa kau masih hidup sih? Dan lagian kenapa kau kembali ke kota ini? Teriaknya marah. Aku sudah berusaha membuat ayah benci padamu dan mengusirmu dari keluarga ini. Dan aku juga sudah berusaha membunuhmu dengan mengirimimu pembunuh bayaran, tapi kenapa kau masih bisa kembali kemari? Dan si kakek tua itu, kenapa dia bisa mengetahui semuanya dan membongkar di depan mereka? Dasar kakek-kakek tua brengsek. Teriaknya marah. Namun gatal di tubuhnya semakin terasa. Kenapa juga dengan tubuhku ini? Ucapnya sambil sesekali menggaruk tubuhnya. Namun kemarahan di dalam hatinya masih belum terpuaskan, dia melempar beberapa barang dari tempatnya. Keributan itu membuat sang ibu mendengar dan mendatangi kediamannya. Ketika sang ibu masuk, dia melihat ruangan di dalam rumah tinggal sang putri, terutama ruang kamarnya bagai terkena gempa. Barang-barang di ruang tamu maupun di kamar banyak yang pecah dan berserakan di lantai. Kursi dan meja dalam keadaan terbalik. Ning Soilo, ada apa ini? Seru sang ibu dengan wajah heran. Mendengar suara sang ibu, Ning Soilo segera berlari memeluk sang ibu. Ibu, serunya sambil menangis. Ada apa? Apa yang kau lakukan dengan rumahmu? Kata sang ibu. Gadis itu menangis dalam pelukannya sang ibu. Dengan lembut Nyonya Pahyu menenangkan sang putri. Ada apa? Ucapnya lembut. Setelah menangis dalam pelukan sang ibu, Ning Soilo merasa agak tenang.
Ibu, tolong aku. Tolong beri keadilan padaku. Ucap Ning Soilo sambil masih berurai air mata. Ada apa? Kembali pertanyaan dilontarkan oleh sang ibu. Tolong bantu aku meminta keadilan pada ayah. Aku telah difitnah oleh kakek. Ucap Ning Soilo. Mendengar ucapan Ning Soilo, sang ibu kaget. Difitnah kakek? Kok bisa? Kata sang ibu heran. Ibu, kakek memfitnah diriku di depan ayah dan beberapa tetua. Setelah bertemu dengan Ning si ibu, entah bahwa yang diucapan ur itu pada kakek. Ucap Ning Soilo dengan wajah manja. Namun reaksi sang ibu tidak seperti yang dia harapkan. Ketika sang ibu mendengar nama Ning si diucapkan, sang ibu kaget dan langsung melepas pelukannya. Apa? Kakek bertemu Ning si? Tanya Nyonya Payu dengan wajah kaget. Tapi Ning Soilo tidak menyadari itu. Iya ibu. Kakek bertemu dengan Ning si di dunia kecil. Pasti dia r itu telah menjelekkan namaku di depan kakek. Hingga kakek terlihat sangat marah dan membenciku. Ucap Ning Soilo dengan manja berharap sang ibu mau membantu. Mendengar itu Nyonya Payu segera melepas pelukannya dan berjalan keluar dari rumah Ning Soilo. Melihat sang ibu berjalan keluar dari rumahnya dengan cepat, Ning Soilo merasa bahagia. Dia menduga, semua itu karena sang ibu marah. Pasti ibu akan membantuku membuat ayah kembali percaya padaku. Ucap Suilo dengan gembira. Tapi yang dia tidak tahu, sang ibu bersama para pelayannya berjalan ke rumah sang ayah mertua yang ada di bagian belakang sekte. Rumah kecil tapi bersih dan rapi serta dikelilingi oleh tumbuhan herbal itu merupakan tempat tinggal sang ayah mertua. Dia berjalan dengan derai air mata. Sudah hampir 5 tahun ini dia selalu menangis diam saat dia sendiri di dalam kamarnya. Bagaimana tidak, anak yang begitu dia sayangi. Diusir dari rumahnya. Dijauhkan dari kasih sayang sang ibu. Dengan derai air mata dia berjalan cepat ke arah rumah sang mertua. Ketika sampai di sana, dengan tergesa dia mengetuk pintu yang terlihat tertutup. Dan tak lama seorang murid laki-laki membukakan pintu. Nyonya, ucap murid itu dengan menunduk sopan. Apakah guru besar ada di dalam? Ucapnya dengan suara parau karena menangis. Beliau. Belum selesai murid tadi berbicara, terdengar suara dari dalam rumah. Biarkan dia masuk Ju. Ucap suara itu dingin. Silahkan Nyonya. Ucap murid tadi. Dengan cepat Nyonya Payu masuk ke dalam rumah. Kau datang juga. Apakah kau akan memarahiku karena aku telah menuduh putri tercintamu? Kata sang ayah dengan nada dingin. Aku tidak peduli dengan dia ayah. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan putriku. Ayah bertemu dia kan? Ucap Nyonya Payu dengan derai air mata. Tentu saja kakek Li kaget melihat reaksi dari sang menantu. Kau menangis. Ada apa? Ucap kakek Li dengan nada heran para sang menantu. Ayah. Mana bisa aku tidak menangis mendengar kabar kalau ayah bertemu dia. Bagaimana kabar dia dan di mana dia sekarang ayah? Aku mohon ayah. Katakan pada ibuku. Apakah dia baik-baik saja? Ucap Nyonya Payu sambil menangis. Melihat itu kakek Li menyuruh sang menantu duduk. Bagaimana aku menjawab semua pertanyaanmu? Duduklah dulu. Ucap kakek Li. Dengan tergesa Nyonya Payu duduk di depan sang ayah. Dia baik saja. Dia sehat, lebih cantik dan mandiri. Ucap kakek Li. Apa benar ayah dia baik-baik saja? Jangan ayah katakan ini untuk sekedar menghiburku. Tanya Nyonya Payu tak percaya. Kau tidak percaya?
kata sang kakek kesal. Bukan begitu ayah. Aku hanya khawatir saja. Bukankah dia pergi tanpa sekeping uang di tangannya? Juga tidak membawa sepotong baju pun. Ucap Nyonya Payu. Lalu sekarang dia berada di mana? Ucap Nyonya Payu penuh emosi. Dia sekarang ada di kota Nandaka. Dia menjadi murid sekte Tapak Dewa. Dia bersama dengan orang yang menyayangi dia. Ucap kakek Li lagi. Maksudnya ayah. Ucap Nyonya Payu tak mengerti. Akhirnya kakek Li bercerita pertemuannya dengan Ningsi di dunia kecil. Dia juga menceritakan dengan siapa sekarang Ningsi hidup sekarang. Kakek Li berkata kalau Ningsi sekarang sudah hidup bersama dengan orang yang begitu menyayangi Ningsi. Dan orang-orang itu dekat dengan Raja Darga. Apa? Dia dekat dengan Raja? Tanya Nyonya Payu kaget. Bukan dia yang dekat. Tapi sahabatnya yang menganggap dia lebih dari saudara. Mereka saling menyayangi. Dan aku juga melihat semua orang yang ada di sekitar Ningsi merupakan para pria hebat semua. Mereka termasuk dalam 10 besar peringkat utama di batu peringkat. Dan putrimu peringkat ketiga dalam kekuatan di batu uji saat ada di dunia kecil. Kara kakek Li menjelaskan. Ya dewa. Putriku di sektenya dihina, tapi di luar sana dia dihargai. Ayah, apakah kita boleh datang ke sana? Ucap Nyonya Payu penuh harapan. Jadi kau tidak marah padanya? Tanya kakek Li. Ayah, mana mungkin aku membenci darah dagingku sendiri? Mana mungkin aku lebih mencintai putri orang lain daripada putriku sendiri? Sejelek-jeleknya dia, masih lebih baik daripada putri orang lain. Ucap Nyonya Payu dengan tetes air mata di pipinya. Lalu kenapa kau biarkan dia pergi? Ucap kakek Li dengan kesal. Saat kejadian itu aku sedang berada di kuil untuk mengambil persembahan ayah. Saat aku sampai di rumah, aku sudah tidak menemukan Ningsi lagi. Dia sudah pergi. Ucap Nyonya Payu dengan wajah kecewa. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku hanya mendengar kalau dia kedapatan tidur dengan pria pemabuk. Lanjutnya. Akhirnya kakek Si menceritakan masalah yang sebenarnya terjadi. Dia dengar semua itu dari Ningsi sendiri. Saat mendengar kebenarannya Nyonya Payu sangat marah. Terlihat wajahnya yang memerah karena marah. Dasar anak tak tahu diri. Sudah dirawat dejak kecil, masih berani dia ingin memiliki kasih sayang kami sendiri. Dia pikir siapa dia? Ucapnya dengan marah. Dia berdiri dan ingin melangkah keluar. Namun untunglah sang ayah cepat menghalangi. Jangan pergi nak. Ucap kakek Li. Kenapa ayah? Dia telah membuat putriku dijauhkan dariku. Dia yang membuat Ningsi keluar dari sini. Dia yang membuat putriku menderita. Serunya dengan marah. Tenanglah nak. Saat ayah mendengar cerita dari Ningsi, ayah juga sangat marah. Tapi Ningsi berkata, jika Ning Soilo dan Ning Lanyu tidak mau mengakui kesalahannya, dia akan mendapat balasannya. Ayah tak tahu apa maksudnya, tapi kita lihat saja apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Ucap kakek Li mencoba membuat sang menantu mengerti. Terlihat wanita parubaya itu kembali meneteskan air mata. Ayah, apakah dia sekuat yang ayah katakan? Ucap Nyonya Payu dengan wajah terlihat bangga. Kau akan tahu jika dia datang kemari lagi, walaupun aku tidak yakin, dia mau tinggal lagi di sini. Ucap kakek Li. Aku bahagia mendengar dia baik-baik saja ayah. Ucap Ibu Ningsi. Ayah juga seperti itu. Ucap kakek Li. Kalau begitu aku pergi dulu ayah. Ucap Nyonya Payu. Pergilah.
Ayah juga mau istirahat, ucap kakek Li. Terlihat Nyonya Pahyu keluar dari rumah kakek Li. Sedangkan di tempat Ning Lanyu, terlihat gadis itu bingung dan takut. Dia mulai merasa menyesali perbuatannya yang telah ikut menjebak Ningsi. Semua itu karena dia sangat cemburu dan iri para Ningsi. Ningsi yang pendiam dan cuek itu sebenarnya seorang gadis yang sangat baik dan ramah. Walaupun dia pendiam dan cuek, itu dia lakukan pada orang yang asing atau tidak terlalu dekat apalagi seorang laki-laki. Tapi jika itu teman atau kerabat, dia ramah dan sangat baik. Karena itu banyak anak sekte yang hormat dan menyayangi dia. Dan parahnya lagi, pria yang dia sayangi mencintai Ningsi. Karena itulah saat Ning Soilo mengajak dia untuk menjebak sang kakak, dia setuju. Dan kini semua akan terbongkar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke Sekte Tapak Dewa. Episode berikutnya. Pembalasan yang mulai terjadi.